Idza kana muqitan mumaqqatan, kalau sudah malu tak ada dalam hati, dimurkai Allah. Apalagi berikutnya, naza'a minhul amanah, dicabut amanah dari dalam hati. Oh, mulai pertama dicabut malu, sudah tak ada malu, naik, dicabut Allah amanah di dalam hati. Fa idza kana, kalau sudah dicabut Allah amanah dalam hati, maka bagaimana dia? Kana khainan mukhawwana, dia akan menjadi pengkhianat yang luar biasa. Karena lawan dari amanah adalah khianat. Suami kalau sudah dicabut amanah dalam hatinya, menjadi suami yang pengkhianat. Istri kalau sudah dicabut amanah dalam hatinya, menjadi pelakor. Anak kalau sudah dicabut amanah dalam hatinya, dipakainya duit uang SPP kuliah untuk beli sabu-sabu. Di mana anak ibu sekarang? Masuk paret, sakau. Nauzubillah. Jabatan amanah, tapi kalau sudah dicabut Allah amanah dari dalam hati, menjadi pengkhianat. RT menjadi pengkhianat, RW menjadi pengkhianat, Kades menjadi pengkhianat, Bupati menjadi pengkhianat. Wali kota jangan ada orang Islam. Sekda jangan ada di sini. Ustaz Somad berceramah nyindir-nyindir aja. Enggak. Saya bukan menyindir, saya sayang kepada saudara saya. Maka orang yang menganggap saya sebagai saudara, dia tidak tersinggung dengan cakap saya. Apa yang dicakapkan Somad tadi? Sebagai saudara, dia sedang menasehati saudaranya. Wa tawasau bil haq wa tawasau. Pengajian bulanan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Oh, saya mau tengok, mana tahu saya pernah tausiah, selesai ceramah baru nampak tema pengajian. Rupanya di luar tema. Itu maka ditengok dulu. Pertama dicabut malu. Kalau sudah malu dicabut, maka dia akan menjadi orang dimurkai Allah. Setelah itu dicabut Allah amanah. Kalau sudah amanah dicabut, maka dia menjadi pengkhianat. Guru amanah digugu, ditiru. Tapi kalau sudah dicabut Allah amanah dari dalam hati guru, jadilah guru pengkhianat, membocorkan ujian akhir semester karena hanya untuk meraih nilai, supaya nampak murid hebat, padahal semua nilai didongkrak, muridnya bodoh bin goblok bin tolol. Yang kira-kira cakap saya ini tak layak, kasar, nanti waktu mengupload dibuat dia murid yang botit, murid yang goptit, murid yang tol. Ini kadang kameramen ini perlu saya ajari, ya cerdas mereka sedikit. Rupanya Allah tuh kalau marah sama kita, bukan dibuatnya kita sakit. Banyak orang salah sangka, Ustaz, saya dulu sebelum pengajian nih sehat, begitu pengajian sama Ustaz Somad, pagi bersin, siang demam, malam pilek. Allah sayang sama ente. Rupanya kalau barang kita hilang, itu Allah bukan marah sama kita, tapi Allah sayang, biar supaya kita bersyukur saat barang itu ada. Itu tujuannya. Kalau istri bapak meninggal, Allah bukan marah sama bapak, Allah sayang supaya bapak bisa kawin lagi. Tengoklah bu, ku pancing sikit aja mereka ketawa langsung. Mestinya mereka kan sedih. Ya kita ulang lagi ya. Kalau istri bapak meninggal, Allah bukan marah sama bapak, Allah sayang. Janganlah Pak Ustaz, jangan, mestinya gitulah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah marah, dicabutnya malu. Setelah malu dicabut, dia menjadi orang yang amat sangat dimurkai. Allah marah lagi, dicabutnya amanah. Setelah amanah dicabut, orang ini menjadi pengkhianat bangsa, pengkhianat agama, pengkhianat negeri, pengkhianat keluarga. Marah lagi Allah.
dicabutnya. Fa idza kana khainan mukhawwana, kalau orang itu sudah menjadi pengkhianat, naza'a minhur rahmah, dicabutnya rahmah, rasa kasih sayang dari dalam hati. Ini level yang ketiga. Kalau yang pertama tadi kelas ekonomi, naik di atas VIP, ini VVIP, very very important person di dalam neraka jahanam. Dicabutnya rahmah, kasih sayang dari dalam hati, dicabutnya rahmah sehingga tak ada iba dari dalam hati, sanggup memakan beras raskin, beras untuk orang miskin dimakannya. Kenapa? Tak ada lagi rahmah dari hati. Kaya, duit banyak, mobil mewah, gaji supir dimakan, gaji tukang setrika dimakan, gaji tukang dimakan, gaji tukang gali paret, kabel optik dimakan, kerja dari pagi jam 6 sampai jam 6 sore, lembur malam, minta gaji untuk susu anak, gak ada gaji. Kalau mau kerja terus, kalau tak mau pergi sana, banyak orang lain. Sudah dicabut Allah rahmat dari dalam hati. Gara-gara rahmat itulah singa tak menerkam anaknya, gara-gara rahmat itulah ular sawah tak memakan anaknya, gara-gara rahmat itulah makanya gajah tak ada yang memijak anaknya. Tapi ketika rahmat dicabut dari manusia, ada orang yang meletakkan anaknya di dalam kardus dan kresek. Yang saya cakapkan ini fakta atau fiktif? Fakta, data, real, true story, kisah nyata. Gara-gara rahmat dicabut, sanggup orang membakar hutan. 6,7 juta orang menghirup udara kotor. Rahmat dicabut dari dalam hati. Aneh bin ajaib, yang membakar itu pula ikut sholat istisqa. Ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Yang membakar kan ente. Saya seumur-umur hidup tak pernah sholat istisqa. Tak pernah, sekali pun tak pernah. Bebuih mulut orang minta saya sholat istisqa. Tak. Karena saya tahu ini bukan kebakaran, dibakar. Ini kejahatan. Mendoakan orang jahat kok didoakan. Pembakar-pembakar ini mesti digantung di Monas, ditembak. Ih, Ustadz radikal ini. Setujukah Bapak Ibu pengedar sabu-sabu ditembak mati? Mana yang lebih berbahaya? Pengedar sabu-sabu apa pembakar hutan? Nah, itu jawabannya. Kalau pengedar sabu-sabu, yang mati, yang sakau hanya orang beli sabu-sabu. Tapi yang membakar hutan, bayi-bayi kena ispa. Tadi berita masuk ke FB, apa yang terjadi? Orang hutan pun jadi korban. Ular, menengok gambar ular. Ada yang dapat gambar ular? Ular sama anak ular sama cucu ular mati. Bayangkan itu. Ini kejahatan luar biasa. Siapa ini? Ini bukan orang per orang. Karena dari dulu nenek moyang kita kalau mau nanam padi memang bakar hutan. Mau bakar hutan. Tapi kenapa tak ada berasap zaman dulu? Karena ini pembakarannya adalah korporat. Orang-orang yang memang jahatnya luar biasa. Maka tidak bisa dilawan dengan istisqa, harus dilawan dengan penegakan hukum yang tegas. Betul? Takbir. Jangan takbir-takbir aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dicabut malu, dimurkai Allah. Dicabut amanah, menjadi pengkhianat. Dicabut Allah sifat rahmah. Lalu bagaimana dia? Idza naza'a minhur rahmah, kalau dicabut rahmah dalam hatinya, lam talqahu illa fazzan ghaliza, dia menjadi orang yang amat sangat keras, dendam kesumat, tak ada kasihan dalam hatinya walau sikit pun, tak ada iba dalam hatinya. Dia memandang orang itu macam semut saja. Tapi orang kalau ada dalam hatinya rahmat, tak sampai hati menginjak semut, tak sampai hati menganiaya orang, tak sampai hati menzolimi orang. Naik ke atas.
Idza kana fazzan ghaliza, kalau hatinya sudah keras karena tak ada rahmat lagi dalam hatinya, naza'a minhu ribqatal iman, naza'a minhu ribqatal islam min unuqi, diambil Islam. Ini yang paling menakutkan, ini yang paling mengerikan. Ternyata Islamnya sudah dicabut Allah. Dia menyangka diri dia Islam, tapi sebenarnya Islam sudah dicabut dari tengkuknya, ditarik Allah subhanahu wa ta'ala. Idza naza'a minhu ribqatal Islam, kalau Islamnya sudah ditarik dari tengkuknya, Islamnya sudah dicabut dari ubun-ubunnya, bagaimana dia? Lam talqahu illa syaitanan la'inan mula'ana, dia pun menjadi setan yang terlaknat. Pakaiannya pakaian Islam, jubah bajunya baju koko Islam, bentuknya bentuk orang Islam, tapi dia adalah setan yang terlaknat. Dan prosesnya ada 4. Mudah-mudahan kita selamat dari 4 proses ini insyaallah. Ulang lagi Pak Ustaz. Dicabut, saya pula yang lupa. Dicabut malu, menjadi orang dimurkai Allah. Setelah murka dicabut amanah, menjadi pengkhianat. Setelah menjadi pengkhianat dicabut rahmat, menjadi orang yang kejam, bengis, tak ada kasih sayang. Setelah rahmat dicabut, dicabut iman dari tengkuk, maka kompletlah 4. Dia menjadi syaitanan la'inan mula'ana, menjadi setan yang terlaknat. Makanya orang macam ini kalau baca ayat kursi, kira-kira setan lari apa tidak? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kata setan, tak mau aku pergi ke setan. Kenapa tak mau? Ulah kau pun 11-12 macam setan. Kalau sekedar hafal ayat kursi, aku lebih hafal lagi, kata setan. Oleh sebab itu maka kita jaga hati kita ini, bukan karena pakaian kita, bukan karena ilmu kita, tapi karena menjaga jangan sampai 4 ini dicabut dari dalam hati. Mudah-mudahan selamat hati kita insyaallah. Amin. Dari mana ceramah Ustadz ini? Nama kitabnya Jami' al-Ulum wal Hikam. Jami' al-Ulum wal Hikam. Jami' artinya kumpulan, al-ulum ilmu-ilmu, wal hikam hikmah-hikmah. Jadi di antara ilmu-ilmu hikmah-hikmah inilah dia ucapan Salman Al-Farisi. Malam tadi pengajian di Masjid Raya Nur Ilahi Dompa. Ramai. Bukan itu standar berhasil pengajian. Standar berhasil pengajian adalah besok pagi ada perubahan perilaku dan amal. Amin. Yang selama ini pengkhianat berubah menjadi orang yang amanat. Lawan dari pengkhianat amanat. Yang selama ini kejam, bengis, punya pembantu, punya babysitter. Babysitter, tukang gendong, tukang dukung anak, dibawa ke rumah makan mewah, bapak makan mewah, istrinya makan mewah, anaknya makan mewah. Tukang gendong anak dibiarkan, bukan ditawari makan, makan aja dia makan. Yang keluarga kita, sahabat kita harus makan. Sanggup pula dia makan dengan kawan, dengan teman-teman, makan. Pas giliran bayar, mbak, hitung berapa Pak? Saya aja sendiri. Na'udzubillah. Kalau sanggup ajak orang makan, kalau tak sanggup kita sendiri aja, diam-diam makan sendiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada rahmat dari dalam hati, besok pagi balik dari pengajian ini, pergi ke panti asuhan, ajak mereka makan, ajak mereka buat baik, ajak mereka belikan baju. Yang sanggup belikan baju anak yatim, fakir miskin. Kalau tidak sanggup, doakan mereka, karena doa juga adalah bagian dari kebaikan-kebaikan. Lembutkan hati, sering-sering ke panti asuhan. Lembutkan hati, tengok anak yatim. Lembutkan hati, sering-sering ke rumah sakit, menengok orang kena penyakit kanker, menengok orang kena penyakit tumor, melihat orang kena penyakit tulang,
Dengan itu datanglah kelembutan dalam hati. Abdul Somad tak ada orang menasehatinya. Siapa yang menasehati Abdul Somad? Tak ada. Lalu siapa yang menasehati Ustaz? Saya pergi ke rumah sakit nengok orang sakit. Hai Abdul Somad, nanti kalau kau sakit macam ini penderitaannya. Ada orang kena tumor leher, berlubang. Kena tumor mata, bengkak. Kena tumor perut, besar. Sudah berapa bulan bu? 4 bulan. Loh kok besar sekali? Bukan hamil, tumor Pak Ustaz. Operasinya kapan? 2020. Mana tahan? Sudah sesak nafas. Ada orang kaya yang memberikan hartanya dioperasi. Pergi saya ke Bandung melihat itu, dibawa oleh Ustadz Hanan At-Taki, melihat penderitaan saudara-saudara kita. Lembut hati kita, tak sanggup ceramah. Diperlihatkan dengan orang yang kena kanker di dadanya, mandi ke sungai, tiba-tiba luka, dicongkel-congkel 9 bulan. Kanker macam batu karang, meleleh air mata. Melihat mereka menderita, tak sanggup. Kepada Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad dipersilakan tausiah. Tak sanggup saya tausiah, menangis saja kerja saya di situ. Begitu dah jauh sampai ke Tanjung Pinang, baru sanggup tausiah. Apa maknanya? Hati kita ini lembut, tapi kalau dia sudah selalu sering keras, tidak amanah, pengkhianat, dicabut rahmat, menjadi orang bengis, menjadi orang pemarah, menjadi pengamuk, hilang sensornya. Sama macam kita masuk ke airport, ada pintu detektor logam. Kalau kita lewat di situ, bunyi dia. Tet. Ikat pinggangnya Pak, nggak ada. Tet. Sepatunya Pak, udah buka. Tet. Ada HP Pak, sudah tak ada. Kok terus bunyi Pak? Rupanya lutut besi. Operasi kemarin di Singapura besi. Kawan Robocop. Tajam sensornya, dibalik kulit pun berbunyi. Tapi karena sensor detektor ini sering kena debu, tak pernah dibersihkan, tak berbunyi dia. Besi itu pun lewat tak berbunyi. Sensornya harus kita tajamkan dengan apa? Pengajian-pengajian melembutkan hati. Makanya kalau makin ngaji makin lembut hati, lanjutkan. Makin dengar pengajian hati makin baik, lanjutkan. Tapi kalau makin pengajian makin suka berkelahi, hanya menghafal-hafal dalil, hanya menyalah-nyalahkan orang, hanya menceritakan orang, maka lebih baiklah kita tetap mengaji, tapi mencari pengajian yang kira-kira membuat kita semakin berakhlakul karimah. Yang saya sampaikan tadi bukan ucapan Abdul Somad, tapi khabar, ucapan Salman Al-Farisi. Malam ini kita ukur diri kita. Siap kita semua mengukur diri kita malam ini? Ukur pertama, jangan-jangan aku ini sudah dicabut Allah dari dalam hatiku amanah. Jangan-jangan dalam hatiku sudah dicabut Allah rahman. Jangan-jangan dari tengkukku sudah dicabut Allah Islam. Makanya kita ulang-ulang, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mudah-mudahan pengajian kita malam ini mendatangkan rahmat dan barakah. Yang hatinya susah, risau, suntuk, mudah-mudahan lapang seperti doa Rabbi shrahli sadri, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hati bukan punya kita, walaupun dalam dada kita, sejak dalam perut emak kita sudah ada, tapi dia bukan punya kita. Makanya kadang bangun tidur hati kita terasa sempit, risau, suntuk, galau. Saya suntuk saya pagi ini Pak Ustaz. Kenapa? Tak tahu, tiba-tiba aja suntuk. Coba pikir-pikir, kenapa suntuk? Saya sudah dapat jawabannya Pak Ustaz. Kenapa? Belum sarapan. Itu bukan suntuk, itu keroncongan. Suntuk itu letaknya di hati. Hati yang suntuk naik ke otak, otak pun suntuk. Stres, depresi, tertekan. Tidak ada yang bisa menenangkan hati selain mendengar pengajian. Tak ada yang bisa menenangkan hati selain datang berjamaah ke masjid. Tak ada yang bisa menenangkan hati selain majlis-majlis zikir. Di Tanjung Pinang ada majlis zikir. Terus wirid yasin masih ada. Terus lanjutkan zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
wallahu akbar wala haula wala illa billahil aliyil azim. Dengan berzikir hilang gangguan-gangguan. Makin besar kota, makin hebat fasilitas, makin metropolitan, makin banyak diskotik, makin banyak night club. Kenapa? Orang yang masuk diskotik, night club itu apa yang mereka cari itu? Mencari ketenangan. Joget-joget tak juga tenang, minum tak juga tenang, akhirnya makan pil anjing gila, baru agak tenang sedikit. Tak juga tenang, tambah dosis, tak juga tenang, tambah lagi, barulah tenang. Sampai kawan megang, udah tenang betul dia. Mati. Alhamdulillah udah tenang deh Pak Ustaz. Alhamdulillah, mari kita antar ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kata siapa? Kata siapa istirahat terakhir? Malaikat Mungkar Nakir udah siap martil terbesar. Masuklah. Itu masuk ke dalam, melompang. Sekali pukul, itu kepala langsung ke langit ke-7 di bawah. Naik balik, melompang sekali lagi. Yang mendengar itu apa? Ayam. Ayam yang dekat makam itu berbunyi. Kok, kata ayam. Cerita sama ayam. Apa ini? Itu kepala si sakau itu di dalam. Kata Nabi SAW, seandainya mata kalian menengok yang kutengok, seandainya telinga kalian mendengar yang kudengar, tak sanggup kalian hidup di dunia ini. Itulah mengapa kita lewat kubur tenang-tenang saja, karena kita tak melihat apa yang kita lihat. Seandainya kita melihat apa yang dilihat oleh malaikat, apa yang dilihat oleh binatang, apa yang dilihat oleh Nabi SAW, tak sanggup kita hidup. Jadi kita tak bisa melihat apa yang dilihat Nabi, tak bisa mendengar apa yang dengar Nabi. Itu adalah rahmat dari Allah SWT. Gara-gara itulah kita masih bisa hidup malam ini dan masih bisa mendengar pengajian. Ada pula sebagian orang, aku jangankan mendengar yang didengar Nabi, mendengar ceramah Ustaz Somad itu pun udah mau mati juga aku, katanya. Wah, itu setannya udah luar biasa betul. Tadi jam 8:15, sekarang jam 9:15. Jam saya, jam-jam yang murah saya tak tahu lah. Sombongnya Ustaz Somad.